Halo, selamat pagi teman-teman. Salam kopi tanpa gula. Oke, kali ini kita sudah punya bahannya bonsai kelapa. Ini kebetulan batok yang mini bulat ya. Nah, jadi kali ini saya lihat daunnya masih sedikit panjang dan besar ya. Nah, kali ini kita akan lakukan proses pruning atau pemotongan daun agar nantinya daun ini tetap menjadi kecil. Nah, yuk kita simak prosesnya. Nah, ini sampai ada yang sudah kering, teman-teman. Untuk proses pengecilan daun ini biasanya kita lakukan dengan cara penyayatan dan pembruningan atau pembuangan pelepah yang besar-besar ya. Nah, dengan demikian daunnya nanti akan bertahap menjadi kecil. Nah, potong bagian-bagian daun yang dirasa kurang bagus sehingga nantinya bisa membuat bagian dari daun itu menjadi kecil ya. Biasanya idealnya pertumbuhan daun yang bagus itu dengan tekstur kecil itu biasanya dengan teknik sayat tapis berada di jumlah 7 sampai 8 daun ya. Namun jika menggunakan teknik sayat pelepah, nah ini contoh sayat pelepah, kita mengambil lebih banyak bagian pelepahnya sehingga ini bisa lebih melonggarkan. Namun itu juga akan membuat kondisi dari pelepah kita bagian atasnya akan terlihat tersayat dan kering nantinya. Bagian bawahnya juga nutrisi akan berkurang ke sini karena bagian dari bawah sini itu mengecil. Nah, seperti itu teman-teman. Namun jika itu tidak bermasalah, bisa teman-teman lakukan penyayatan. Nah, ini dia contohnya ya. Nah, saya lebih dekatkan. Nah, ini dia. Nah, dia akan terlihat seperti luka gores ya. Nah, ini adalah hasil dari sayatan pelepah. Nah, sayatan pelepah itu kita menyayat bagian pelepahnya seperti ini. Nah, jadi dia akan ada sisa goresan seperti ini. Kita akan program ulang ini untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus ya. Nah, karena bonsai itu adalah sebuah proses teman-teman, proses dan menikmati sebuah proses seperti itu. Jadi tidak sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah bonsai kelapa yang bagus ya. Taruh dulu sini. Juga harus rajin disayat. Kalau tidak, ini akan membesar lagi ya. Selain mengecilkan daun, proses pruning ini juga akan mempercepat dari proses pecahnya daun ya. Saya rasa ini juga masih sedikit besar teman-teman. Kita akan sisakan saja.
kenapa proses pruning ini bisa mendapatkan hasil daun yang cepat pecah? Nah, ini jawabannya sangat simpel teman-teman. Nah, karena nutrisi yang dihasilkan dari batok dan nutrisi dari akar ini full ya mengalir ke sisa daunnya saja ya. Nah, jika daunnya banyak, itu otomatis tanaman ini harus mengisi atau mensuplai semua nutrisi ke semua areal daun ya. Apalagi dari awal tidak pernah di pruning, nah itu akan membuat proses dari pecah daun itu lebih lama ya, karena daun itu diberi nutrisi oleh seluruh akar memberi nutrisi ke seluruh daun sehingga prosesnya lebih lama. Nah, biasanya untuk setelah pruning kita lakukan pengikatan ya sebelah sini. Ini tujuannya agar daun muda tidak terjatuh, tidak terjatuh ke bawah, bisa mengakibatkan potel teman-teman. Jadi kita memprogram lagi, memproses lagi, terus begitu ya. Nah, ini juga kalau dirasa belum bagus ya kita akan buang daunnya. Apalagi jika ada daun-daun yang rusak, nah kita sebaiknya program ulang ya. Ini dia contohnya lagi teman-teman, kita lakukan sayat pelepah ya. Kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah bisa dilihat nih hasil dari sayatan, tidak ada goresan ya. Nah, biasanya kan ya, kalau baru-baru belajar itu pasti ada goresan nanti di sini. Nah, di sini ya, seret. Nah, itu tidak lain karena pelepahnya kan seperti ini bertumpuk. Nah, saat menyayat ini jadi tumpuan ya. Seperti itu. Nah, jadi ini akan bertumbuh, nanti dia akan terlihat seperti goresan. Ini jadinya kurang bagus teman-teman. Jadi sebaiknya saat teman-teman menyayat itu tidak menjadikan tumpuan pelepah bagian bawahnya ya. Oke, sudah mengering teman-teman. Nah, ini dia, lihat teman-teman, tidak ada ya bekas-bekas goresan sayatan itu. Jadi saya sangat teliti untuk proses penyayatan karena saya rasa jika ada luka goresan itu akan mengurangi nilai seni ya.
seperti ini dia jadinya setelah kita pruning, teman-teman. Nah, satu lagi yang ingin saya jelaskan. Nah, di sini kan banyak ini telur-telur semut ya. Jadi telur-telur semut ini juga kurang bagus bagi pertumbuhan daun. Nah, ini contohnya, ini gerombolan semut yang sudah berada di sini ya. Jadi dia membuat daunnya jadi rusak ya. Jadi kurang bagus dia jadinya. Jadi ini harus perlu diperhatikan jika ada semut, telurnya ini tidak akan bisa hilang dengan disemprot, teman-teman. Teman-teman harus pakai kuas ya, kuas untuk dibersihkan. Nah, ini dia. Sudah selesai. Kalau ini masih terlihat kurus-kurus ya. Saya rasa medianya ini kurang bagus ya. Ini perbedaan, saya menggunakan pasir dan ini saya gunakan tanah ya. Mungkin tanahnya ini kurang subur, teman-teman. Sekian saja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam kopi tanpa gula. Terima kasih.